semuanya mitra-mitra hebat PT Infinite Prestige Global, dimanapun teman-teman berada, apa kabar hari ini? Nih, boleh di chat di kolom komentar dengan angka 9 jika suara saya terdengar dengan jelas ya, boleh? Kita hari ini alhamdulillah ya ketemu lagi ya di acara Zoom untuk produk Kenal Live. Kita bersyukur sekali ada di VT Infinite Prestige Global karena semuanya sudah disediakan oleh perusahaan ya. Dan perkenalkanlah, nama saya Teh Eis Nurjana atau lebih dikenal dengan nama panggilan Teh Enu ya. Saya asal dari Kota Karawang. Alhamdulillah saya sudah menjadi mitra di PT Infinite Prestige Global. Dan pemateri kita malam hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dokter Meli, selamat malam Bu Dokter. Masya Allah, cantik sekali ya Bu Dokter hari ini. Dan pemateri kita hari ini ya Masya Allah ya, beliau sangat banyak sekali pengalamannya ya teman-teman. Tapi sebelum ke beliau, boleh saya menyapa teman-teman semua yang pada kesempatan malam hari ini hadir. Dari mana saja ya teman-teman? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, boleh. Masya Allah, kompak sekali ya kayaknya ya. Malam hari ini kita banyak sekali yang hadir ya, hampir sekitar 560 orang ya yang hadir. Barakallah. Oke, dari Padang Panjang hadir ya. Oke, Pak Guru Demak, aku bacanya dari bawah ya. Kemudian dari mana lagi? Silahkan teman-teman boleh di chat di kolom komentarnya sebelum kita panggil pemateri kita yang luar biasa ya Bu Dokter Merli Zilawati ya. Beliau berpendidikan dari 2001 di Medical Faculty of Trisakti University, kemudian juga di tahun 2011 di Air Force Wellness Hospital. Ya, Barokallah ya, beliau sangat banyak sekali pengalaman kerjanya ya. Nanti saya akan bacakan sebelum saya berkenalan dengan teman-teman semuanya. Ada Pak Eko dari Jaksel, ada dari Tambun Bekasi hadir, ada Bu Reni dari Makassar, kemudian ada Bu Erni dari Kebumen hadir juga, ada Pak Suratna leader kita dari Tangerang Selatan, ada Bu Titin, kemudian ada Bu Yulia dari Bandung hadir, alhamdulillah. Kemudian ada Mbak Gita, ada Teh Ecah dari Karawang juga hadir, kemudian dari Banjarnegara, Masya Allah. Dari Bekasi juga hadir ya, Masya Allah banyak sekali mitra-mitranya. Dari Depok juga Bu Gledi, kemudian ada Ayati dari Semarang, ada Titi dari Cengkai, dan Masya Allah dari Sumatera Barat, dan hampir semua dari seluruh Indonesia hadir pada Zoom pada malam hari ini ya. Malam hari ini Bu Dokter akan membahas tentang produk yang ada di kita, yaitu produk Snever. Pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi ya untuk lebih jelasnya seperti apa. Tapi sebelum ini izinkan saya untuk beliau membaca CV-nya dulu ya. Tadi saya pendidikan sudah saya jelaskan. Kerja beliau itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Di 2001 sampai 2006 beliau itu masuk di Army Hospital ya, bahkan Masya Allah kerennya beliau termasuk tim dokter kepresidenan dari tahun 2001 sampai 2010 ya. Kemudian juga dari 2003 sampai 2006 beliau bertugas di Bogor Hospital. Dari 2006 sampai 2010 beliau bertugas di Puriman 8 sampai 2009 juga di uh, uh, perusahaan negara. Keren sekali ya Bu Dokter, ini sangat banyak sekali dan kayaknya kalau saya ngomong 1 jam. Masya Allah. Oke, tidak berlama-lama lagi ya, mungkin eh malam hari ini biar lebih cepat ya Bu Dokter menjelaskan, karena nanti di sesi terakhir ada sesi tanya jawab ya, yang nanti jika teman-teman bermasalah tentang produk kita, silahkan nanti kita akan bahas di Coffee Sniper dan produk di Honeybee Pro gitu ya. Jadi kemarin sempat membahas tuh tentang Honeybee Pro, mungkin ada yang masih ketinggalan gitu ya, belum bertanya dan belum terus, nanti boleh di sesi terakhir ya. Untuk selanjutnya Bu Dokter silahkan.
Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat semua. Luar biasa sekali malamnya Teh Enu dari Kerawang. Iya, betul. Salam kenal Bu Dokter, Masya Allah. Bu Dokter cantik banget malam hari ini nih. Cerah. Terima kasih. Jadi ini kali kedua saya bertemu muka di Zoom dengan para keluarga di IPG yang luar biasa dan produknya memang saya lihat pintar sekali nih ownernya pilih nih dua produk yang sudah yang sudah saya kenal ya kemarin tentang Honeybee Pro ya itu propolis sekarang dipilih lagi kopi sniper. Sniper. Nah, oke, kopi apa saya bilang ownernya nih pinter banget ya karena pertama dengan Honeybee Pro kita sudah bisa untuk ibaratnya tubuh kita itu kita detox. Betul. Nah, kalau udah tubuh detox apa sih selanjutnya yang meningkatkan stamina dong, iya kan? Nah, sekarang kok dipilih kopi? Ya, sekarang kan ngetrennya ngopi-ngopi cantik nih, ya Yes, kan? betul, Dok. Waduh, ini kopi, wah oke nih ngopinya bermanfaat. Nah, setelah saya pelajari tentang komposisi dari kopi snipernya ini, luar biasa banget. Yang formulatornya bilang pinter. Kenapa? Coba kita lihat di slide ya. Oke, di slide-nya boleh ditayangkan Tenu Sebentar. karena Yang bagi oke slide-nya. Oke, siap, Pak Jafar. ya. Jadi di kopi stamina sniper ini ya ada beberapa kandungan yang justru menjadi selling point buat kita. Kenapa kita milih mengkonsumsi kopi stamina sniper? Slide-nya aja tentang komposisi pertama yang tampilkan adalah gula aren. Coba saya lihat ya. Okay. Kenapa saya bilang yang punya formulator ini pinter pilih gula aren, ya kan? Karena gula pasir putih itu salah satu penyebab penyakit degeneratif yang membahayakan. Penyakit diabetes tipe 2 pada umum. Nah, sebelum kita lanjut, saya garis apa gula aren sekarang naik derajatnya menjadi gula yang terfavorit ya karena salah satu penyebab penyakit degeneratif yang paling cukup membahayakan adalah pasir putih. Nah, sebaiknya itu dihindari. Dihindari dengan apa? Dengan mengkonsumsi. Ini di sini komposisi unik sekali ya, jarang langsung orang pilih gula aren. Nah, gula aren ini mempunyai indeks glikemik lebih rendah daripada gula pasir. Kita sampai 45. Jadi kecenderungan diabetes apa diabetes tipe 2. Kenapa saya terangkan di sini diabetes tipe 2? Karena penyakit diabetes adalah penyakit di seluruh tubuh kita. Kenapa? Dari diabetes. Diabetes ini sudah menyerang ya, kalau sudah menyerang dari mulai bayi itu udah kena. Ibu penderita diabetes, ya itu bisa melahirkan giant baby, babynya raksasa. Jadi kalau ada ibu-ibu lahir bayinya besar bukannya sehat, berarti ibunya ada diabetes. Ya melebihi dari berat badan normal. Dia glaukoma, yang
turun, menyerang saraf sampai Alzheimer, pikun mendadak, ya kemudian jantung, ya. Nah, oke, jadi konsumsi dan indeks glikemiknya rendah. Jadi gula darah saya naik gak? Justru ini menghalau supaya kadar gula darah tidak. Ya, punya herbal holistik. Saya aja di rumah ini untuk orang tua saya atau saya pribadi ya, pagi minum air hangat plus gula aren 1 atau 2 sendok. Cukup untuk apa? Untuk meningkatkan imun tubuh, untuk menjaga kesehatan jantung. Cukup tuh. Ya jadi gak usah yang aneh-aneh. Itu aja. Cukup itu, efektif, segala macam, selesai. Nah, di sini kita udah punya kopi. Kopinya ada gula aren. Nah, itu selling point. Nah, jadi kalau di sana nanti ada, kita harus memilih kopi sniper. Gulanya aja udah gula aren. Kenapa gula aren? Jelaskan. Karena ada indeks nah 35-45% untuk mencegah tidak terjadinya diabetes. Anda mengkonsumsi kopi boleh, kopinya kopi hitam tanpa gula. Karena sana banyak kopi pakai pemanis. Nah, ini kita pakai gula aren. Oke. Okay. Dan yang kedua ada kopi bubuk murni. Ada ini kopi sekarang saya arginin ini kan pembuluh darah laki doang apa perempuan doang? Apa perempuan nggak punya? Nah, kan jadi maksudnya jabatan supaya apa? Aliran darahnya los kencang, nggak ada. Selain itu apa? Dia memecah flak atau flak. Flak itu yang menyumbat karang dan juga bersifat membuat flak itu apa? Hilak adanya radikal bebas. Berarti kalau radikal bebas di gini bersifat apa? Oksida. Seperti kita udah belajar kemarin. Nah, berarti fungsinya alergi dia apa? Kalau melebarkan pembuluh darah, otomatis dia menurunkan tekanan darah. Berarti siapa yang bagus mengkonsumsi ini? Orang-orang yang punya hipertensi. Bagus. Nah, orang kan bisa kalau minum kopi hati-hati darah tinggi. Justru Anda konsumsi kopi sniper, darah tinggi Anda ikut dibantu diturunkan. Makanya kalau yang udah darah tidak boleh. Kenapa? Ini bagus, jadi jangan takut kalau kan jantungnya ini pembuluh darah tinggi nggak ada. Karena tulisan staf orang kan ini berarti dan bapaknya suaminya bawa keluar kota bawa kopi sniper, ibu curiga. Loh ini kok bawa kopi sniper nih, padahal saya nggak di samping ya, ribut. Nah, padahal bukan itu tuh. Tujuannya tidak semata-mata itu. Stamina itu bukan hanya untuk aktivitas seksual. Dan tidak semua yang ada di kandungannya kopi sniper bekerja bagus untuk pembuluh darah, ya, untuk aktivitas jantung, untuk fungsi seksual, gairah seksual, reproduksi seksual, dan untuk menurunkan kadar gula darah dan lemak. Jadi apakah itu hanya ditemukan pada laki-laki? Tidak, perempuan juga. Oke, lihat ya. L-arginin melebarkan pembuluh darah. Jadi dia mengencang pembuluh darah. Jadi kalau ibarat lubang ini sama dia tuh dilosin biar aliran darah cepat. Berarti kalau aliran darah cepat itu semua kemana? Semua ke seluruh tubuh sampai yang terkecil sampai sel. Ya, karena nanti jadi kalau di dunia holistik ini dipelajari ya panjang itu 1,5 kali lingkar bumi. Bayangin. Seluruh ya.
seluruh. Oke, ya bahaya karena jatuh, patah, rusak, selesai. Nah, ini salah satu fungsinya daripada vitamin B3. Jadi ada yang minum kopi, minum kopi jadi cantik, minum kopi jadi ganteng. Nah, disinilah karena ada niasinnya. Gitu. Jadi kelebihan di kopi sniper nggak hanya untuk stamina. Jadi kulit bisa bagus, rambut bisa bagus, ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir yang nggak kalah pentingnya ini ekstrak ginseng. Ini nih, penting nih. Jadi kalau minum ekstrak ginseng ini kenapa kita punya gairah? Nggak cuma gairah seksual, gairah hidup juga. Makanya disebut dengan molecule of love, molecule of joy. Jadi kalau minum kopi mencegah bebas, dioksin sampah dihabis apa tadi gula aren oksidan ya, kemudian tambah lagi ekstrak ginseng. Dan ekstrak ginseng ini ya juga menurunkan apa gula darah dan juga tadi molekul yaitu nggak senang ya kan kan jadi bagus orang udah laki perempuan yang menurut fungsi seksualnya pada saat apa? Pada saat sebelum apa premenopause. Kenapa? Meningkatkan gairah, meningkatkan libidonya lagi. Ini salah satu ekstrak ginseng fungsinya di situ. Jadi yang perlu ini siapa? Ya laki-laki ya, perempuan juga. Masa yang aktif laki-laki perempuannya diem aja gitu. Kan gak asoy. Ini harus ada ya apa di IPG dia tafsirkan hanya boleh laki-laki. Salah. Suami istri minum. Supaya apa? Supaya makin oke. Uh, ininya ya kan apa interaksinya. Nah, kemudian saya tahu gitu Pak lupa nambahin. Ya, vitamin B3 di sini menurunkan kadar kolesterol. Ya, Pak. Jadi bagus nih. Jadi sama aja seperti simvastatin gitu-gitu ya. Ini menurunkan kadar kolesterol. Makanya jadi bagus. Ya, jadi yang kadar kolesterol rendah seperti low kolesterol LDL sama triglycerid diturunkan di sini dan HDL-nya dinaikkan. Jadi jangan khawatir kalau habis makan makanan apa bakar sama kopi sniper. Minum kopi snipernya. Terus kapan kopi sniper diminum? Ingat ya, kopi sniper ini kan tadi kandungan yang ekstra kerennya itu ada di gula aren, ingat ya. Kemudian L-arginin, kemudian di niacin B3 dan terakhir di ekstrak ginseng. Ini selling pointnya kita. Ya. Nah, diminumnya kapan dan siapa yang tidak boleh minum? Garis bawahi, yang tidak boleh minum yang belum akil balik itu satu. Ya. Kedua, ibu hamil, ibu menyusui. Tidak boleh. Kemudian siapa lagi? Anak-anak nggak boleh minum. Karena nggak ada fungsinya juga. Ya kan? Oke. Yang sudah akil balik, masa produktif, boleh minum. Diminumnya kapan? Nah, ini persoalannya. Kalau karena ada L-arginin, sebenarnya kalau L-arginin itu diminum pada saat perut kosong. Tapi karena kita ada ekstrak ginseng, ya sebaiknya mengkonsumsinya setelah perut terisi makanan. Makanan ringan aja nggak apa-apa. Ya. Dan kalau sedang mengkonsumsi obat dokter, boleh nggak minum? Boleh, asal dikasih jeda. Jedanya berapa? Karena ada kopinya, jedanya 2 jam minimal. Oke. Sehari minumnya berapa? Sekali aja cukup. Tapi bagi yang sedang mau melakukan, ini saya garis bawahi ya, aktivitas seksual, jangan sekarang nanti ini mau ada ritual di malam ini ya, happy-happyan kita ya, baru minum. Ya nggak bisa.
Kita kan bukan BKO, itu bedanya. Ya kita nggak instan, tapi kita lebih lebih terjaga keamanannya. Kalau BKO, Anda mau ritual aktivitas seksual 15 menit lagi minum sekarang, tapi jangan salah bisa mati di atas perut rasanya. Ya kalau sama pasangannya nggak apa-apa, kalau sama pasangannya kan kacau, ya kan. Nah itu bedanya. Kalau biasanya kalau tracknya kopi stamina, orang pasti nanya, ya kan. Orang pasti ngincer, apalagi kalau misalnya tiba-tibanya ini booming, tak, itu banyak yang ngincer tuh, lawan main ngincer, lawan mainnya apa, kompetitor di luar sana. Dia akan mikir, dia akan cari-cari kesalahan. Ini ada BKO-nya nggak? Nah, jadi Anda harus pintar menjelaskan, kita tidak ada BKO, kita aman. Karena komposisinya bla 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 bla. Dan ada aturan minumnya. Ya, kalau minum ini tidak akan menyebabkan jantung berdebar-debar, mata merah, melotot, dugan merah, itu ciri-ciri BKO. Jadi kalau yang sifatnya stamina langsung diminum jahe malah justru nggak bagus. Nah jadi kalau Anda mau ada ritual asik, ya kan, minumnya 6 jam sebelum ritual. 6 jam, karena kita bukan ada BKO dan kita bersifat herbal yang aman. Nah itu. Kalau Anda baru mau minum, lagi baru baru subuh malah Anda nggak tidur seharian, nungguin semalaman, ya kan. Nah jadi kira malam ini mau ada malam honeymoon ya, jam sebelumnya itu efek. Kalau sebaiknya minumnya enaknya kalau nggak pagi siang, ya kan. Kalau takutnya Anda berjaga-jaga nanti karena kan menjadi aktif. Nah jadi yang perlu digarisbawahi di sini kenapa kopi sniper bersifat antioksidan. Kopi Sniper bersifat antiinflamasi. Kopi Sniper membantu menjaga kesehatan jantung Anda, sistem reproduksi, mood booster Anda menjadi happy. Kadar kolesterol itu kemasan Anda sudah bisa mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan diri Anda. Nah, itulah fungsinya kopi sniper. Ya, jadi kenapa ini singkat? Karena memang cuma segitu. Nah, ini ingat ya, jadi dia bersifat mengandung antioksidan, ya bersifat sebagai imunomodulator. Imunomodulator itu apa sih? Meningkatkan imun tubuh. Tuh, ya. Kemudian apa lagi? Bersifat antiinflamasi fungsinya. Antiinflamasi apa sih? Contohnya apa sih dok antiinflamasi itu? Ya kalau udah mulai kebas, ya kram, mata rabun, kadang-kadang nyeri dada, kesemutan, kaki encok, itu ciri-ciri khas Anda, tubuh Anda sudah mulai terjadi inflamasi. Nah kalau ada inflamasi berarti apa? Ya harus yang ada antioksidan, yang harus melebarkan pembuluh darah dan membuat aliran pembuluh darah itu kencang. Ini cuma ada di mana? Ada di mana kalau di IPG? Ya di Kopi Sniper. Oke, saya tidak berlama-lama, saya langsung buka aja sesi pertanyaan supaya kita lihat apa yang bisa kita cari solusinya dengan IPG dengan dua produk. Silakan Tenu dimulai sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Wah, penjelasannya keren sekali ya teman-teman. Berarti kita bersyukur ya ada di PT Infinite Prestige Global karena selain perusahaannya keren juga produk-produk yang on kan itu. Silakan teman-teman, kita langsung buka sesi tanya jawab aja kata Bu Dokter ya karena beliau sudah menjelaskan masing-masing dari komposisi yang ada di kopi sniper tersebut ya. Jadi teman-teman boleh kita hari ini sesinya tanya jawab aja biar teman-teman yang punya problem-problem di lapangan ketika tidak bisa menjelaskan ke. Oke, kita buka sesi dengan tiga pertanyaan di pertama saja.
Boleh nanti di raise hand ya teman-teman. Jadi kalau yang bertanya boleh Mas Guru ini bisa di open mic mungkin ya semuanya ya. Yang Oke, oke. resen Di aja sini boleh ada aku pantau. raise hand. Baik kok. Oke, Saya boleh tanya dulu, Ibu? ini ada Pak Eko Wicaksono ya, boleh? Pak Eko, boleh Pak Eko, silahkan udah raise hand, boleh apa yang mau ditanyakan kepada Bu Dokter tentang ini Iya, siapa? Dok, orang yang penyakit diabetes, darah tinggi, hipertensi, itu sampai seberapa Bu yang boleh konsumsi Bu? Tingkatnya Bu. Eh, Seberapa saya bisa konsumsi Bu? Terima kasih. oke. Sebenarnya nah, si dari arginin melebarkan pembuluh darah. Kenapa? Sehingga aliran darah kecil dan tinggi. Nah, itu menyebabkan tensi naik. Nah, salah satunya kalau di obat medis itu, gimana cara supaya turun pembuluh darah dilebar. Obat-obat yang hipertensi begitu. Nah, di kopi ini justru kita berfungsi melebarkan pembuluh darah sama dengan fungsinya obat medis. Kelebihannya apa? Kelebihannya efek samping karena kita herbal. Nah, kalau obat medis ya, obat-obat hipertensi itu dia melebarkan pembuluh darah atau melancarkan aliran darah, tapi kimia. Sisanya yang efeknya itu Pak Eko akan disimpan di ginjal. Poros. Tapi tetap orang-orang yang sudah kena hipertensi kopi enggak hipertensi maupun obat itu salah. Justru kopi naik membuang sisa zat kimia yang diakibatkan oleh konsumsi daripada penyakit hipertensi dan diabetes. Dalam dibungkus dan dibox itu Loh, alasannya apa? Karena untuk penderita diabetes. Dan mungkin maksud mungkin kayak banyak yang tidak begitu kali ya, gitu ya. Untuk bagus untuk diabetes dan hipertensi karena apa? Melebarkan pembuluh darah. Jadi baiklah. Oke, alhamdulillah sudah terjawab untuk yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya saya akan nanti acak ya dari baca dulu yang di ini. Ini ya yang dari chat ya. Dari Bu Reni Makassar. Bu Dokter, mengapa ada yang sehabis minum kopi tulang-tulang terasa sakit untuk Jadi ada yang namanya kalau bahasa dokternya itu healing crisis. Ya, kalau bahasa Oh iya, iya. timbal timbal apa itu timbal balik seperti itulah. Nah, berarti Anda punya masalah di area itu, ya. Jadi yang mempunyai efek healing crisis dari komposisi yang ada adalah dari ekstrak ginseng. Justru kalau menurut saya harusnya terima kasih. Jadi jangan anggap Anda jangan punya asumsi paranoid atau ketakutan ya karena
kok minum ini malah nggak enak, malah sakit nggak enak. Justru akan terdeteksi bahwa ada masalah di tubuh Anda. Kalau saya sih bilangnya ya, kalau ada yang segala sesuatu yang ada ekstra ginseng, berarti Anda seperti ngirim dokter medical check up ke tubuh Anda. Itu Oke. kelebihan. Ya tidak enak iya, karena nggak nyaman pasti. Orang ketahuan kok sakitnya di situ, berarti apa? Berarti ada sumbatan di situ, berarti ada penumpukan di situ. Nah, itu akan dirombak. Pada saat dirombak itu jadi nyeri. Otomatis semua. Saya pun kalau minum kopi sniper pasti saya nyeri karena saya tahu dia ada osteoartritis. Nah, jadi tapi jangan takut. Cara gimana nih kalau tiba-tiba ada nyeri kayak gitu? Ya, cara yang aman adalah langsung banyak konsumsi air hangat supaya membantu reaksi healing krisis atau timbal baliknya itu cepat. Karena di situ berarti ada sumbatan tadi ya, jadi jangan khawatir, justru Anda terima kasih. Jadi kalau di dunia holistic herbal ya, kita nih kan di multiple level marketing ya, biasanya kan kita konsumsi herbal nih. Takutnya ada healing krisis, oh takut Anda salah. Anda harus lihat dari segi positifnya. Kalau ada healing krisis, rasa tidak nyaman, Anda terima kasih. Anda seperti mengirim dokter medical check up lebih efektif, lebih murah tanpa biaya dan terdeteksi sebelum Anda tahu sendiri. Kalau Anda medical check up itu Anda sakit dulu baru Anda tahu. Oh, jadi mesti medical check up dulu. Berapa segala macam. Dan setelah itu apa? Anda Anda minum obat dulu, Anda ini dulu pemeriksaan. Oh ini kan enggak. Kalau udah ya herbal, holistik sifatnya ya dia bekerja secara holistik. Begitu ada masalah di situ, ada sumbatan, ada flak, nyeri segala macam dirasakan, dia akan langsung diobati, diperbaiki ya, bukan diobati maksudnya, diperbaiki. Jadi jangan takut kalau ada rasa-rasa seperti itu langsung konsumsi air putih hangat segelas, 2 gelas. Oke? Dan Siap. lakukan gerakan. Misalnya, aduh kok di situ malah nggak enak, langsung gerakin ini. Kenapa? Berarti itu pembuluh darah Anda tidak lancar. Lakukan gerakan di sekitar situ atau lakukan fisioterapi. Mahal dok, fisioterapi. Fisioterapi secara manual aja di rumah. Ambil bantal terapi yang hangat atau air hangat dalam botol, kompreskan di situ. Oke? Siap. Makasih Bu Dokter, Masya Allah keren sekali ya. Ini kayaknya ada yang tidak sabar juga, udah ada mengangkat tangan. Tadi saya lihat ada siapa dulu nih? Mau tadi Pak Suratno ya? Pak Suratno mau bertanya Pak? Yes. Boleh di open mic-nya, silakan Pak Oke. untuk Makasih. Assalamualaikum. Dokter. Malam, Dok. Atau kayak ini. Saya sebenarnya kalau ngobrol sama Dokter Merli, saya sudah kenal Dokter Merli lama sekali. Saya paham. Saya kalau dijelasin sama dokter udah saya 100% saya trust kait sniper. Ada saran Ya. sniper itu dikonsumsi menggunakan air dingin karena kan ada B3-nya. Nah, menurut dokter nih lebih lebih baik minum dengan air dingin atau dengan air panas, dokter? Mohon dikasih penjelasan, dok. Silakan, dok. Kalau saya sih lebih senangnya sih air yang biasa aja, atau nggak jangan terlalu dingin. Karena kan ini kan kopi ya. Tapi panas Oke, terlalu berlebihan merusak, merusak, ya oke, kan? Ya kalau dingin, dingin sih boleh-boleh aja. Tapi saya lebih senang sih air biasa atau hangat-hangat aja gitu. Saya lebih senangnya seperti itu. Bukan lebih senang karena saya menjaga supaya kestabilan materinya, itu materialnya itu. Ya, kalau panas takutnya pecah, ya. Itu kalau terlalu panas, mendingan air yang sesuai suhu tubuh aja atau air biasa gitu. oke. Tapi lebih apa ya? Seandainya kita mau ngambil manfaatnya gitu, kalau dipakai buat exercise, lebih cepet responnya dengan air panas atau dengan air dingin? Sebenarnya jangan terlalu panas Pak Suratno, air hangat aja. Oh, air hangat. Oke. Karena Biar itu lebih, karena kalau kalau kita lihat dari segi materi dan respon tubuh ya, respon ya. tubuh. Respon tubuh itu kalau minum air itu lebih bagus kalau nggak airnya biasa, airnya hangat.
sesuai dengan suhu tubuh. Itu respon tubuh lebih efektif, lebih cepat ya. Oh, oke. Baik. Thank you, Dok. Oke. Siap-siap. Selanjutnya saya beralih ke yang di chat ya, biar nanti semua terwakili ya. Ini ada dari Pak Fadli ya, Padang. Katanya dia mau bertanya, Bu Dokter, saya bekas sakit autoimun, tapi masih ada terasa kebasnya. Cocok maksudnya dia nanya kali ya, beliau cocok nggak ya minum kopi sniper gitu, Bu Dokter, kalau yang habis punya sakit autoimun. Nah, ini untuk yang case autoimun, eh, saya sarankan tetap minum boleh, tapi ya pasti ada healing crisis ini pasti. Oh, siap-siap. Jadi supaya nggak kaget, maksudnya nggak Oh iya iya iya, siap-siap Bu Dokter. Oh itu ya Pak Padli. Jadi Pak Padli boleh meminumnya mungkin, tapi nanti efeknya pasti ada karena beliau punya uh, itu autoimun gitu ya. Siap Bu kan Dokter. minumannya Oke. dalam saset serbuk kopi ya, Tuh. ya kan? Minumnya. Minumnya pertama setengah Ah, aja, saset setengah, siap. ya, Minumnya jangan berarti penuh, setengah ya. ya, gitu. Oke oke Oke, oke. oke. Kemudian Adi ada yang sudah aman ya Pak, yang tadi silahkan tadi ada yang bertanya lagi, boleh Pak, yang raise hand ada Pak Yupi Oke, Teresta, sebentar boleh Bu, Pak, satu kenapa? detik sebentar aja, satu detik Oh siap, sebentar boleh ya. boleh. Boleh, boleh. Teman-teman semuanya alhamdulillah ya sudah terjawab. Jadi buat teman-teman yang masih ini ya sebentar ini tadi yang mau bertanya yang sudah raise hand di sini ada Pak Yupi. Halo Pak Yupi, hadir. Boleh di open ininya Pak sebentar. Bentar saya buka bantu ininya. Bentar. Silakan Pak Yupi, dibuka Ya, mic-nya boleh. Silakan. silakan. Dibuka mic-nya boleh Pak. Oke, terima kasih. Ya, saya senang sekali kalau apa ya pemateri Bu Dr. Merli karena banyak sekali Yes. informasi terbaru. Pokoknya kalau saya lihat Ibu Dr. Merli sesibuk apapun saya harus luangkan waktu karena banyak sekali informasi. Luar Yes. Dan malam ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari pengguna. Oh, Itu banyak terjawab dari ibu dokter Lee menjelaskan. Salah satunya misalnya kan biasanya itu namanya kopi Samina itu orang berpikir langsung untuk itu. Nah, jadi kebetulan saya masih awam sama sama kopi slipernya. Kemudian dia nuntut ke saya, Pak Yuki kok kopinya kurang cepat bereaksi. Nah, jadi saya dari ini saya bisa menjawab dan setelah besoknya baru dia sampaikan, oh ternyata hebat kopinya. Jadi tepat sesuai dokter katakan tadi berarti uh, ya, untuk asam urat mereka takut minum. Tapi ketika penjelasannya dokter tadi, sepertinya bagi saya kesimpulannya, oh bisa itu karena untuk melebarkan pembuluh darah. Nah, dan yang terakhir itu apakah bisa sniper ini diminum bersamaan dengan propolis, misalkan lagi flu itu daya tahan kurang bagus karena sehingga minum propolis, tetapi juga
ingin minum sniper karena ada rutinitas yang akan dilakukan. Gimana itu, Dok? Terima kasih. Oke. Eh, yang pertama tadi apa? Kalau yang kedua saya ingat. Tadi yang pertama apa? Mah, penyakit mah, Oh ya, oke. penyakit Penyakit mah. mah ini karena ada ekstrak ginseng Pak Yupi ya. Jadi saya khawatir agak agak dia kan agak sedikit asam ya kalau di lambung. Jadi sebaiknya minum kondisi berat tapi ringan ya. Jadi kopi sniper sebaiknya dikonsumsi setelah konsumsi makanan ringan dulu, misalnya kayak apa roti ya, snack-snack yang ringan atau buah juga boleh ya kayak gitu. Nah, kemudian tadi yang kedua asam urat ya kan. Asam urat ini kan ya, kalau lagi kumat ini kan nyerangnya di sendi-sendi nih, pasti senat-senut ya kan. Nah, biasanya yang sudah-sudah kalau mengkonsumsi yang ada ekstrak ginseng, dia ada healing krisis. Dan supaya nggak kaget, takutnya ntar berpikir gini nih, aduh minum kopi jadi babak belur saya, ya kan gitu. Nah ini yang jangan sampai kopi sniper dijadikan kambing hitam gitu, bukan kambing putih. Nah jadi caranya gimana? Ya kan padahal ya itu bagus karena dia salah satunya kan melebarkan pembuluh darah juga, membakar kalori, ya kan kalorigenik. Nah asam urat ini sangat bagus kalau kita banyak mengkonsumsi yang ada antioksidan, membakar kalori ya. Jadi asam urat ini sebenarnya ya Pak Yupi ya, dengan cara konsumsi air putih yang cukup lumayan lebih dari ini ya itu bisa bersih. Nah, tapi juga dia karena asam urat berlebihan ini dia nyumbat pembuluh darah nih. Nah, disinilah fungsinya. Di kopi sniper dan di propolis itu ngebuang. Cuman karena ada ekstrak ginseng, pasti dia berasa. Jadi Pak Yupi udah kasih wanti-wanti. Ini agak sedikit berasa loh. Tapi berasanya ini kalau orang minum sesuatu sakit berarti pikir wah ditambah masalah nih saya ini bukan. Justru di situ sedang dirombak. Ini bedanya kalau kita konsumsi obat sama kita konsumsi suplemen yang bersifat yang apa yang mengandung herbal dan bersifat holistik. Nah, jadi untuk yang asam urat jangan kaget kalau dia agak nyut-nyutan. Nah, kalau ada nyut-nyutan gini gimana dok? Gampang jalan keluarnya. Minum aja air putih hangat, dah selesai. Gitu ya. Oke. Terus tadi yang terakhir, kalau apa tadi? Lagi minum obat Minum, ya? minum Iya. propolis, Oh, kemudian minum kita minum boleh sniper. boleh aja. Orang Boleh. oh, duanya bukan ini kok. Kadang kalau saya dulu ya maksudnya dengan ini saya kadang minum propolis, saya kalau propolis itu saya paling senangnya apa? Saya taruh di bawah lidah, tek 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 3 tetes ya kan, tetes tetes. Terus ya kita mau ngopi, ya ngopi aja, orang kopi juga bagus kok gitu. Yang disarankan di sini ya, kalau minumnya mesti berjeda, kalau minum kopi sniper terus ada obat. Nah, itu yang kita harus kasih jeda 2 jam minimal gitu. Tapi kalau yang propolis 15 menit cukup, setengah jam cukup. Tapi kalau kopi ya ada kita konsumsi obat dulu minum, kopinya nanti 2 jam gitu. 2 jam, 3 jam baru minum kopi sniper ya. Gitu. Kalau habis konsumsi propolis, boleh nggak konsumsi kopi sniper? Boleh-boleh banget. Terima kasih, dokter. Oke, kayaknya sepertinya sudah terjawab semua ya. Cuman di sini tadi di kolom chat Bu Dokter kayaknya ada yang masih bertanya dari Bu Erni Kebumen. Katanya beliau eh, sudah pasang ring jantung ya. Apakah boleh minum coffee sniper ini Bun? Tapi beliau katanya suka mual Bun kalau setelah minum kopi yang biasa. Mungkin kalau dengan sniper ini bagaimana yang sudah pasang ring jantung apa boleh konsumsi gitu Bu Dokter mungkin? Yang ditanyain Bu Erni dari Kebumen. Jadi gini, kenapa sih kok dipasang ring jantung kan gitu? Yang kita tanya gitu ya. Karena pembuluh darahnya sudah mampet.
banyak Hmm. plak. Nah, kalau di medis itu pembuluh darahnya udah sempit, sempitnya bukan apa-apa karena banyak plak di dinding pembuluh darah nempel-nempel. Nah, kalau di medis kan nggak bisa dibersihin pembuluh darah gitu loh. Dia bisa pasang bypass atau dipasang ring, dilebarkan pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darahnya kan dilebarkan di sini kan, ya percuma aja kalau flaknya nggak dibuang, benar nggak? Kan masalahnya itu di flak, Oh iya, betul, betul. harus mengencerkan pembuluh darah, ya kan? Dan salah satu efeknya ini juga mengencerkan darah. Nah, ya boleh, cuman kan saya tidak tahu nih Hmm, kadar level dia pasang. Saya kadarnya. sarankan untuk konsumsi pertama kali 1 saset, setengah saset di air hangat-hangat tubuh aja, minum dulu gitu. Ya, pelan-pelan. Udah gitu aja. Dan ingat jedanya 2 jam setelah minum obat, ya, Oh, gitu. harus 2 jam ya. Siap, Oke. siap, Pak Dokter. Oke, oke. Penjelasannya Masa set, karena ada ginseng. oke. Kayaknya sebelum ditutup ada satu penanya lagi yang masih raise hand nih, Bu Dokter. Beliau takut penasaran nih. Ada Pak Udi, ya, Pak Udi boleh Ya boleh. silakan untuk di oven mic-nya. Tadi sebenarnya mas suruhnya 3 ya, tapi nggak apa-apa karena waktunya masih ada ya, Bu Dokter, nggak apa-apa kan? Sebentar lagi masih di 42 menit, biar nggak Ya, penasaran. soalnya kan Silakan Pak Udi, boleh. ketemu saya jarang, cuma seminggu sekali. Iya betul, harus dimanfaatkan. Ketemu Bu Dokter jarang nih dan ilmunya keren banget ini. Pak Udi boleh silakan di open mic-nya yang mau ditanyakan apa? Apa masih standby Pak Udinya? Saya nggak bisa unmute. Oh Saya nggak bisa nggak. unmute, sebentar saya izinkan dulu. Cuman bentar saya buka dulu yang mana ya? Sebentar. Oh udah nih, udah belum ya? Udah belum Pak Udi? Oke, udah. Terima Oke kasih. oke. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya pertanyaan itu nyambung pertanyaan beberapa bapak-bapak yang lainnya. Yang pertama Ya, itu, ini mungkin saya salah, Bu Dok. Kalau saya baca di kemasannya, ini kan minuman serbuk rasa kopi. ya, Sehingga dalam bayangan saya, ini cuma perisa gitu, hanya perasa. Ketika Bu Dokter menjelaskan komposisinya, oh ternyata kopi bubuk murni. Berarti saya iya, selama ini salah paham karena itu di kemasannya tulisannya minuman serbuk rasa kopi gitu dok. Rasanya doang gitu yang kopi. Saya membayangkannya begitu. Oke, jadi oke, clear. Oke, itu pertama. Terus oke. yang kedua, tadi kan Bu Dokter bilang ya sehari 1 sachet aja lah gitu. Sehingga saya membayangkannya, oh berarti ini keras dong. Ini apa efeknya gitu dok. Nah, kalau katakanlah itu terlanjur minum lebih dari satu, atau kalau di kemasannya kan disarankan maksimal cuma 2, katakanlah lebih dari 2, misalnya 3 gitu. Nah, kira-kira efek apa yang akan muncul di badan gitu, dok? Itu pertama. Terus yang kedua, tadi Pak Yupi kan nanya kalau di apa namanya, bukan dikombinasikan ya, tapi berurutan gitu setelah minum Bipro, minum kopi ini atau minum kopi ini, itu minum propolis gitu. Dokter bilang nggak masalah. Nah, kadang-kadang kan ketika menjelaskan ke calon mitra itu kita mendemonstrasikan sih dok, minum kopi, minum gamat juga gitu. Nah itu akan ada efek enggak gitu dok kalau minum yang seperti itu dicampur-campur kayak itu dok. Gitu aja sih dok, terima kasih dok. Oke. Pertama, minumnya 3 kali boleh nggak? Ya, sebenarnya sih yang paling baik sih ya sehari 2 kali. Ya, kalau 3 kali bukan apa-apa ya. Kan tidak ada efek nih, gitu. Nikotin bukan tiga. Itu nggak usah lagi kopi sniffer, ya kan? Kenapa? Nanti takutnya terjaga kurang tidur, ya kan? Karena ini efektif bagus sekali kecuali kita mau ada ritual ya. Nah, jadi sehari bagusnya maksimal sehari 2 kali saja, pagi dan sore atau pagi dan siang gitu. Ya Pak Udi, Pak ini ya. Kenapa? Kira-kira kalau 3 kali berlebihan nggak sih dok?
selama ini herbal sih tidak ada masalah. Cuman ya karena ini kalau konsumsi ini bawaannya stamina tinggi terus Pak, on terus gitu. Nah, Bapak sih senang-senang aja, tapi itu bukan Bapak, tubuh Ngegas terus. Bapak. Pak Nah, Jafar tuh, dokter, Pak Jafar tuh pernah minum 3 kali suruh testimoni. Kalau enggak katanya, waduh, enggak lagi deh 3 kali. Ya, Pak Jafar suruh testimoni, dok. jadi kita harus tahu bahwa tubuh kita butuh resting. Kenapa? Nih saya kasih tahu jam-jam tubuh yang resting. Apalagi orang-orang ini, wah nggak bisa dok, lagi posting dok, nggak bisa dok, ngurusin online, gitu kan? Nggak bisa dok, ngejar ini dok. Saya paham. Tapi saya upayakan ya tubuh Anda resting yang paling bagus itu antara jam 10 sampai jam 1 malam. Jam itu Anda upayakan apapun nggak kecuali emergency Anda tidur. Kenapa? Pada jam 10 sampai jam 1 malam itu adalah tubuh melakukan ibaratnya ngecas. Ya, jadi di situ antioksidan dihasilkan, tubuh Anda di recharging ya. Sel-sel tubuh Anda beregenerasi itu jam 10 sampai jam 1 malam. Saya biasa begitu. Saya kalau udah habis Isya jam 8, jam 9 nggak ada masalah relax, saya jam 10 tidur. Tidur jam 1 saya bangun. Nah, jam 1 sampai subuh bangun yang muslim mau tahajud kayak mau teleponan kayak donan ke rapat kayak itu enggak masalah. Yang penting jangan skip di antara jam 10 sampai jam 1. Karena itu proses alami apa sel-sel Anda diregenerasi total, di-recharge di situ. Kemudian apa? Tubuh Anda menghasilkan antioksidan. Jadi kalau Anda tidur antara jam 10 sampai jam 1 rutin, Anda awet muda. Sel pada kanker. Nah, itu makanya kayak orang yang muslim, kenapa kita bangun di sepertiga malam di atas jam 1? Nah, itu karena tubuh melakukan itu. Nah, jadi saat penting seini apapun usahakan jam 10, jam 1 Anda tidur. Setelah itu Anda begadang-begadang deh. Terserah sampai pagi, no problem. Apa untuk self healing Anda sendiri? Anda menghasilkan Sudah terjawab ya, Pak Udi ya. Tapi kayaknya ini ada yang nambah lagi nih, Bu Dokter. Pak, nggak apa-apa Bu Dokter, ada satu lagi nih kayaknya nih. Ya, boleh. Takut penasaran nih sama Bu Dokter pengen nanya. Oke, siap silakan Pak Supriyadi. Udah ya, udah ya teman-teman. Oke, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok, ini untuk tadi udah dibahas banyak sekali. Nah, ini kalau untuk apa namanya orang yang punya gangguan ginjal gimana dok? Boleh nggak? Mungkin apakah dia ada di darah gagal ginjal atau ada yang sudah diangkat sebelah gitu dok? Apakah Untuk yang case yang berat, kan? Ya, memang nggak boleh ngopi nih, ya kan? Pengen ngopi sehat lah. Oke ya. Yang penting dia tidak konsumsinya terus-terusan tiap hari, jangan. Kita kasih jeda. Pada saat konsumsi pertama, kasih aja setengah saset dulu. Setengah saset kita lihat. Nah, terus dia konsumsinya kapan lagi? Jangan tiap hari, jangan sehari sekali, jangan. Karena ginjal nih. Tapi di sisi lain ya, karena ini bersifat antioksidan. Dan orang-orang yang gagal ginjal itu, ya kan salah satunya darahnya kotor. Salah satunya pembuluh darahnya sempit, mengecil. Karena diabetes, karena hipertensi itu dari situ tuh. Jadi orang-orang yang ada diabetes, hipertensi, hati-hati ginjalnya ujung-ujungnya sakit. Ya, kemudian asam urat, hati-hati ginjalnya ujung-ujungnya sakit. Nah, nah ini kalau udah sakit kayak gitu, ginjalnya tinggal satu, apalagi cuci darah. Ingat kalau cuci darah ini ya biasanya dia dibatasi minumnya. Nah, untuk case-case yang udah dibatasin minumnya, sementara konsumsi antioksidan, nggak cuma di kopi sniper, nggak cuma di Honeybee Pro, pokoknya ada antioksidan yang bersifat mendetoks, itu pasti butuh air. Karena air mediator untuk membuang semua radikal bebas, toksin, segala macam. Nah,
pada orang yang sudah cuci darah, ya ini perlu ditanyakan, dia akan mengkonsumsi ada batasan konsumsi air itu nggak banyak. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi kalau saran saya, dia ngopi sesekali boleh, tapi jangan 1 saset, setengah saset seminggu 2 kali aja, gitu aja ya. Nggak boleh rutin tiap hari, nggak boleh ini, karena dia ada batasan konsumsi air minumnya. Sementara kalau yang ada konsumsi, ada yang bersifat antioksidan, kita harus agak banyak konsumsi air putihnya ya. Oke. Termasuk yang sudah sebelah ya dok? Apa? Ginjal yang satu udah diangkat itu juga sama ya treatmentnya ya? Ya sama, hati-hati. Ini ya, setelah jantung itu adalah ginjal, ya, ginjal. Makanya orang tuh kalau transplantasi ginjal tuh mahal. Makanya orang tuh kalau ngincer di luar sana ada yang mau ibaratnya diambil organnya tuh ginjal, ya. Punya 1 ginjal itu berharga sekali. Nah, makanya kalau yang untuk ginjal, saran saya minumnya setengah saja dan tidak tiap hari. Seminggu 2 kali paling banyak. Ya, kalau dia mau ngopi-ngopi aja gitu ya. Tapi kalau propolis boleh nggak? Boleh banget. Ya. Oke dok. Oke. Sama-sama. Semoga sudah kayaknya sama aja nih ya yang untuk satu katanya tadi ya. Tanya aja. Oke sih teman-teman, karena waktu juga sudah hampir mau jam 9 ya. Dokter juga ada aktivitas lain ya. Kayaknya mungkin Zoom kita malam hari ini dicukupkan dulu sampai sekian ya. Dan pastinya terima kasih banyak Bu Dokter untuk penjelasannya ya. Ya, saya ambil kesimpulan bahwa ini aman ya diminum untuk semua kalangan ya, kecuali tadi yang seperti Bu Dokter bilang, ibu hamil, anak-anak yang belum akil balik itu tidak boleh minum itu ya. Kemudian kalau untuk yang memiliki penyakit-penyakit ya, seperti yang tadi dijelaskan kayak mah dan lain sebagainya, jadi disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Jadi tidak boleh over kali ya dok ya. Jadi kalau misalkan setelah minum ada efek samping yang dirasakan, itu menurut dokter aman-aman saja. Karena minuman kopi sniper kita ini adalah keren ya. Bentuknya herbal, jadi apalagi kandungan yang sudah dijelaskan Bu Dokter tadi, kita tidak menggunakan gula putih tapi menggunakan gula aren, ada ginsengnya juga, ada L-karnitin, ada B3 dan lain-lain, itu sangat bagus sekali ya untuk tubuh kita. Terima kasih Bu Dokter, Masya Allah saya senang sekali Teh Enu bisa ketemu langsung di Zoom malam hari ini dan memandu acara hari ini ya. Dan terima kasih juga mitra-mitra IPG semuanya yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini ya.